Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Bayern versus Real Madrid. Seolah penonton tidak diberi waktu untuk bernafas, laga yang mempertemukan raksasa Jerman versus King UCL ini berlangsung seru. Bagaimana tidak, baru pada detik ke-30-an, gol sudah tercipta akibat kesalahan Neuer dalam melakukan distribusi bola. Tidak berlangsung lama, Bayern membalas lewat situasi bola mati. Crossing Joshua Kimmich tepat jatuh di kepala Pavlovic yang berdiri di atas garis gawang. Dan meski kalah dominan dari segi possession, El Real adalah tim yang berbasis momentum-momentum penting dan sebetulnya mampu ciptakan peluang dengan XG yang lebih tinggi dari Bayern. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di laga ini Bayern tetap menggunakan starter seperti pada leg pertama. Kimmich dan Pavlovic di pos double pivot, menopang tiga winger cepat, Gnabry, Olise, serta Luis Diaz. Ujung tombak mereka diisi Harry Kane. Sementara Arbeloa harus memutar otak untuk gantikan posisi Tchouaméni. Valverde kali ini dipasang untuk jadi petarung di tengah. Sayap kanan diisi Brahim, sementara Güler di kiri, dan lini penyerang diisi duo Vinicius serta Mbappe. Di laga sebelumnya jadi pahlawan, namun pada awal laga ini, Neuer jadi pemain yang memberikan asa bagi lawan lewat blunder di menit awal. Ia berikan operan tidak akurat yang langsung dikonversi jadi tendangan ke gawang oleh Arda Güler 0-1. Jika dilihat detail lagi, memang Neuer terlihat kurang dalam distribusi menggunakan kaki kirinya dan melakukan kesalahan serupa. Gol ini membuat agregat langsung jadi 2-2 sejak awal laga. Pun begitu, keunggulan Madrid ini nggak berlangsung lama, pasalnya Bayern yang tampil menyerang langsung bisa menyamakan kedudukan lewat sepak pojok. Positioning diawali Pavlovic serta Kane yang berada di tiang jauh. Jelang bola ditendang, Kane lakukan screening atau blocking untuk lepaskan Pavlovic yang bergerak ke depan kiper. Positioningnya ini membuat Lunin tertutup teman sendiri dan Pavlovic bisa bebas tanduk bola yang dikirim akurat tepat di kepalanya. Bayern nampak mengincar tiang dekat Lunin di set piece cornernya yang terbukti diulang pada menit lainnya. Di laga ini dua kutub pendekatan permainan berbeda bertemu. Madrid lebih bertahan dan menunggu momen untuk lakukan serangan lewat transisi cepat. Dari statistik terlihat, Bayern mendominasi possession hingga 68%, menunjukkan mereka bermain lebih attacking. Ini merupakan jumlah yang sangat tinggi dan menariknya, Madrid masih bisa mengungguli sang tuan rumah dari nilai XG meski gaya mainnya berkebalikan. Shape dasar Madrid ketika bertahan adalah 4-4-2 dengan memasang Vini serta Mbappe sebagai race attack di depan. Dari 4-4-2 yang lebih menjaga zona ini, Madrid akan merespon pergerakan pemain yang mencoba masuk ke area berbahaya. Di momen ini, terlihat Arda Güler mengikuti Stanisic yang masuk. Sebagai tim berbasis momentum, pertahanan kokoh adalah syarat wajib bagi Madrid. Setidaknya sampai mereka berhasil unggul lewat free kick indah Arda Güler di menit 29 ini. Jika mundur lagi sebelumnya, gol ini juga berawal dari counter attack yang jadi game plan Arbeloa. Counter tersebut dilakukan setelah corner dihalau. Dieksekusi dengan cepat oleh Mbappe ke Güler, lanjut ke Brahim, kemudian ke Vini di sayap kiri. Namun bisa dilihat saat bola di kaki Vini, 9 pemain Bayern sudah kompak turun ke belakang. Selanjutnya lebih ke pelanggaran terjadi tepat di depan pertahanan yang sudah terbentuk cukup rapat. Lalu bagaimana Bayern berusaha membongkar pertahanan rapat Militao dan kawan-kawan? Yap, mereka menggunakan shape dasar 3-2-5.
Pada momen ini rotasi antar pemain terjadi, di mana Olise mengisi pos double pivot bersama Kimmich. Kane terlihat turun di half space, Pavlovic di 3 center back, dan Luis Diaz di pos striker. Stanisic juga didorong naik di half space kanan. Rotasi posisi ini sebetulnya disiapkan untuk merespon situasi yang lebih tidak terduga, yaitu situasi transisi atau sesaat setelah possession berpindah. Kita ambil contoh sesaat setelah Bayern memenangkan bola ini. Diaz berada di belakang sehingga sisi sayap kosong. Shape menyerang belum terbentuk sempurna, namun terlihat 3 back dengan 2 gelandang. Sayap kosong tadi diisi pemain lain yaitu Laimer yang memang lebih dekat dengan posisi tersebut. Ini membuat Kimmich bisa langsung kirim serangan tanpa menunggu Diaz. Laimer pun lakukan kombinasi dengan Kane, namun masih bisa dihalau. Pertukaran posisi juga berlaku saat bertahan. Lihat saat Madrid lakukan serangan balik ini. Gnabry yang memang lagi di dekat bola mengejar Brahim turun jauh dan ikut transisi ke bertahan untuk merebut possession kembali. Jadi rotasi posisi lebih digunakan untuk merespon situasi transisi, namun harus dibarengi kemampuan pemain untuk bermain di posisi lain. Seperti yang terlihat pada gol kedua Bayern. Diawali perebutan bola yang dimenangkan Upamecano. Momen setelah perebutan ini dimanfaatkannya untuk lakukan penetrasi. Di sini ia tidak berperan lagi sebagai back dan bisa berotasi posisi menjadi gelandang. Diaz yang kali ini berposisi sebagai striker lakukan run in behind untuk mengikat Militao dan membuat Harry Kane dapat ruang. Ia berhasil terima sodoran dari Upamecano lalu lakukan tendangan akurat ke pojok kanan gawang. Pada momen tadi, Upamecano menjalankan fungsi rotasi sebagai gelandang dengan baik. Arbeloa sendiri nampak yakin akan kelebihan pemainnya di situasi transisi. Game plan tidak ia ubah sedikit pun dan tetap mengandalkan transisi. Lihat saja kemampuan pemain mereka menciptakan peluang berbahaya dari perebutan bola yang dimenangkan Brahim. Ia langsung kirim bola ke Vinicius yang mengekspos ruang belakang lini. Meski di marking Upamecano cukup ketat, ia berhasil lepaskan tembakan yang masih membentur mistar. Inilah yang membuat XG atau nilai peluang Madrid lebih tinggi. Kembali dari perebutan bola yang berujung possession untuk Madrid setelah kontrol Kane lepas. Bellingham mengulang ekspos ruang di belakang Vinicius. Tah yang lakukan marking hanya delay, namun Mbappe dengan cerdik berlari kencang untuk temukan ruang di tengah. Sodoran Vini berhasil menemukannya dan sontekan Mbappe menaklukkan Neuer. Memang Bayern bermain sangat menyerang dan kerap meninggalkan 2 back saja sebagai rest defense. Ini yang membuat rencana Arbeloa sebetulnya berjalan cukup baik di babak pertama. Serangan mengandalkan momentum dan dieksekusi dengan direct seperti ini masih jadi ancaman nyata bagi Neuer. Tidak menggunakan struktur atau positioning yang pakem, serangan Madrid tadi dilakukan berbasis momentum. Begitu dapat bola intercept, langsung dikirim ke Vinicius, dan selebihnya bergantung pada kemampuan individu. Dengan taktik yang sama, Arbeloa hanya melakukan pergantian pemain, yaitu Camavinga. Tujuannya memperkuat pertahanan. Valverde yang dipindah ke kanan kerap turun untuk membuat shape pertahanan Madrid menjadi 5 back di belakang. Tentu ini semakin membuat Bayern kesulitan menembus sepertiga akhir lantaran pertahanan Madrid juga cukup pasif, lebih menjaga zona. Ada satu cara yang kerap dicoba Kompany untuk menciptakan ruang di pertahanan yang rapat, yaitu membuka ruang di depan back. Seperti tujuan dari dribble Olise ini, untuk menarik backline semakin dalam sehingga tercipta ruang lebar di second line. Dengan cutback, pemain di luar bisa mendapatkan ruang dan waktu untuk shooting. Cara ini beberapa kali terlihat dilakukan dengan dribble ke dalam lalu mengirim bola keluar kotak penalti. Kompany juga memasukkan Musiala yang terkenal bisa bermain di ruang sempit. Davies terlihat menarik backline lebih dalam dan sedikit ruang untuk Musiala. Ia coba tunjukkan kelebihannya bermain di ruang sempit namun masih diblok. Dan cara ini semakin berhasil pasca Camavinga terkena kartu merah, membuat ruang di tengah semakin terbuka.
Diawali dengan Dias yang lakukan penetrasi untuk mendorong backline semakin dalam dan ikut bergerak keluar. Ruang ia dapat setelah menerima back heel Musiala, diteruskan sepakan keras menghujam gawang Lunin. Skor 3-3, Bayern unggul agregat, namun tidak berhenti di situ saja. Madrid yang mengejar defisit meninggalkan lubang di belakang. Luis Diaz yang mendapat bola muntah lakukan aksi individu di sayap dan lolos dari kawalan dua pemain. Support Harry Kane di belakang datang, lalu ia teruskan ke Olise. Di situasi 1 versus 1 dengan Mendy, ia terus lakukan penetrasi. Sebetulnya ada bantuan dari Mastantuono, namun terlambat. Dan Mendy tertipu dengan aksi dan tendangan congkel Olise. Salah satu pertandingan menarik di UCL musim ini diperagakan dua tim. Meski sama-sama tim besar, namun pelatih memiliki pendekatan taktik yang bertolak belakang. Nyatanya, keduanya pun sebetulnya sama-sama efektif diterapkan, namun pemenangnya adalah tim yang paling efektif. Bayern adalah tim yang menarik untuk diikuti dan harus melawan PSG di semifinal nanti.